Semangat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari karunia Tuhan. Kita akan kembali bersama bersaat teduh pagi ini dengan rehat edisi Minggu 11 Oktober 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami akan mengisi dan memaknainya, tetapi kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Roh Kudus tuntun kami dalam menghidupi firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, serta berfirmanlah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-35, demikian firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-menari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemoohan bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosa itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak,
hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tuliskan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Terhukum karena melanggar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda menerima hukuman sebagai akibat dari pelanggaran yang Anda lakukan? Dan pernahkah Anda marah lalu memberikan hukuman kepada mereka yang Anda anggap bersalah? Saudara-saudara, Musa sangat marah ketika turun dari gunung dan menyaksikan sorak-sorai umat yang menyembah patung. Karena itu, Musa mengambil patung tersebut lalu membakar dan menggiling patung berhala serta menyuruh umat Israel meminumnya setelah dicampur dengan air sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka. Musa pun menegur Harun yang begitu mudah berkompromi dengan mengikuti keinginan umat Israel membuat patung untuk disembah. Akibatnya, Musa menantang Israel untuk memihak kepada Tuhan. Lalu tampillah suku Lewi yang memihak Tuhan dengan melenyapkan kaum sebangsa yang memberontak melawan Allah. Walaupun Musa telah bertindak keras dan tegas terhadap Israel yang telah berdosa, ia tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan sehingga rela berkorban demi umat Israel mendapat pengampunan Tuhan. Ayat 32. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun Musa telah menghukum bangsa Israel karena pelanggaran mereka, namun akhirnya ia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk mengampuni dosa umat Israel. Musa tidak membiarkan mereka tetap terhukum. Dari sini kita belajar bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa atas pelanggaran kita, di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan dosa sehingga kita beroleh keselamatan. Yesus telah menyatakan pengampunannya atas kehidupan kita, sehingga kita pun harus sadar dan segera berbalik kepada Tuhan. Janganlah melanggar perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di pagi yang indah ini bagi kami. Terima kasih berita firman-Mu yang mengawali setiap langkah kami dalam menjalani hari anugerah-Mu saat ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu mewujudkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, pagi ini kami datang membawa kehidupan kami semua. Tuntun kami, sertai kami, peliharakan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan dalam mengangkat juang karya dan kerja kami. Berkati setiap usaha dan rencana-rencana kami, pekerjaan kami, sehingga membuahkan hasil demi hormat kemuliaan nama Tuhan dalam kelangsungan hidup kami, dan tetap kami menjadi saluran berkat. Ya Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami, berkati bersama dengan cucu-cucu terkasih kami dalam menjalani aktivitas mereka hari ini. Tuntun, peliharakan mereka, bahkan ketika mereka akan beribadah hari Minggu Tuhan, kiranya tuntun dan sertai mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, demikian pun kami semua Tuhan, yang akan mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama, sekalipun masih dilakukan di rumah masing-masing. Tuntun kami Tuhan, sertai kami, sehingga kami mampu melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas di gedung gereja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga pelayanan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi,
Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Pemuda-pemudimu, Tuhan pula yang akan memberkati. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan berkenan menilik mereka satu persatu dalam langkah kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai, ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka, hiburkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati Tuhan. Pulihkan dari pandemi COVID-19. Berkati akan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Pulihkan dan semangati mereka Tuhan untuk memperoleh kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memberkati tim medis dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan berkati sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Ya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama-Mu. Kami akan menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami terus untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama sekalipun masih dilakukan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.